Shalom, terimalah salam warta dari Bukit Fajar. Jadikanlah mereka muridku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Saudara-saudari yang terkasih, hari ini bersama dengan Gereja Universal kita merayakan hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Dalam Injil Lukas dikisahkan kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama Elisabet. Ini bukan waktu yang singkat. 3 bulan tinggal dengan Elisabet saudarinya bisa memperlihatkan seperti apa aura jumpa yang dialami oleh Bunda Maria. Perjumpaan di antara keduanya adalah sebuah perjumpaan kasih yang sungguh-sungguh membahagiakan. Bahkan dikisahkan
ketika perjumpaan itu terjadi, bayi yang di dalam kandungan Elisabeth melonjak kegirangan. Elisabeth pun lantas memberikan pujiannya, katanya, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Sungguh besarlah karya Tuhan dalam diri Maria yang menjadikannya teladan iman dalam sebuah perjanjian baru. Perjumpaan dan kebersamaan yang dialami oleh Maria dan Elisabeth merupakan perjumpaan yang saling meneguhkan. Ada ketergerakan hati untuk saling mengunjungi, saling menyapa, saling memahami, dan saling mengisahkan suka dan duka, harapan dan kecemasan dari masing-masing pribadi. Oleh karena itu, gereja memandang Maria sebagai contoh iman dan cinta kasih, contoh persatuan sempurna dengan Yesus pada masa sekarang ini. Demikianlah kita sebagai masing-masing pribadi maupun sebagai satu kesatuan gereja Allah harus menjadi penuh iman, penuh cinta kasih, dan penuh persatuan dengan Kristus sendiri. Saudara-saudariku terkasih, gereja bersiarah sambil berbagi kasih dengan tetap mewartakan sukacita dan pengharapan. Gereja bergerak membawa damai dan keadilan, kebenaran, dan juga kekuatan. Itulah gereja yang mau untuk berjalan dengan Bunda Maria. Gereja berjalan melewati setiap rintangan dan mendengarkan umatnya yang ada di pegunungan, di lembah-lembah, di rawa-rawa, dan di pesisir pantai. Semuanya disapa dengan sangat lembut dan didengarkan dalam sebuah perjumpaan yang meneguhkan, layaknya perjumpaan antara Maria dan Elisabeth, saudarinya. Untuk mencapai suara-suara rintihan yang nyaris tak terdengar, untuk ada bersama dengan kisah-kisah hidup yang dialami sesama yang tidak didengarkan lagi, gereja hadir untuk menyapa dan mendengarkan mereka. Namun, tetaplah dibutuhkan karunia keramahan untuk setiap karya tersebut. Dengan karunia keramahan tersebut, setiap orang yang merasa terasing untuk menjadi bagian, kemudian akan merasa bahwa ia menjadi bagian dari keluarga kita. Ia akan merasa nyaman untuk ada dalam komunitas keluarga kita. Saudara dan saudariku yang terkasih, pada hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga ini, kita diajak untuk belajar dari sosok Bunda Maria, bahwa dalam diri Maria, gadis Nazaret yang sangat sederhana itu, Allah berkenan memperlihatkan kuasa dan kebaikannya. Dalam 3 bulan kebersamaan dengan Elisabeth saudarinya, yakinlah ada dinamika keramahan yang penuh dengan sukacita. Bunda Maria dan Elisabeth
mengalami dan merasakan sendiri perjumpaan penuh keramahan itu. Sebagai putra dan putri Maria, dan juga sebagai keluarga besar gereja, amat tepatlah jika kita belajar menghidupi keramahan tersebut dan mewartakannya kepada sesama kita, terutama sesama yang suaranya tidak didengar lagi. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami, anak-anak-Mu. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nun et in hora mortis nostrae. Amin. Semoga demikian. Pergilah, engkau diutus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.